Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullah wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah jalla sya'nuhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, tidak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sadar atau tidak sadar nikmat Allah itu akan selalu dilimpahkan kepada kita. Apapun itu bentuknya, bagaimanapun kondisi kita. Banyak kaum muslimin yang perlu kita butuh ambil ibrahnya adalah ketika dalam satu kondisi, dalam satu situasi, dia diuji dengan apapun itu ujiannya, yang mungkin dia merasa berat pada satu sisinya, itu bisa merubah pandangan dia yang sebenarnya merasakan nikmat yang besar, seolah-olah gak punya nikmat. Padahal diuji dengan sedikit nikmat, diuji dengan sedikit musibah, dengan sedikit musibah, seolah-olah nikmat yang sisanya seolah-olah hilang, gak kerasa. Kita ambil contohnya, kita sehat secara fisik. Kaki sehat, bisa melangkah kemanapun berada. Ke masjid bisa sholat ke masjid. Tangan sehat, bisa nulis. Telinga sehat, bisa mendengarkan. Mata sehat, bisa melihat. Semua itu menunjang untuk menuntut ilmu. Tapi dikasih sariawan di depan sini, besar. Semuanya libur. Ngaji libur. Belajar libur. Kenapa? Gara-gara sariawan yang ya mungkin besar lah. Sariawannya yang besar. Tapi kalau dibandingkan dengan kesehatan yang semuanya keseluruhan, ya gak sebanding. Tapi seolah-olah dia kehilangan semua kesehatan tadi. Gak lagi belajar, gak lagi ngaji, gak lagi murojaah. Padahal baru sariawan. Bagaimana kalau dengan sakit yang lain? Wal'iyadzubillah. Maka sedikit ujian tadi, kalau seandainya kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang besar, dengan sedikit ujian tadi kita seolah-olah kehilangan semua nikmat tadi. Padahal nikmat tadi akan dihisab. Ingat, ujian seorang mukmin itu enggak hanya tentang musibahnya, tapi juga tentang nikmat yang dilimpahkan, yang dikaruniakan. Apakah seorang mukmin tadi akan bersyukur atau dia akan bersabar dari musibah? Nah, kalau orang bersabar dari musibah itu sudah banyak. Ya meskipun itu nggak mudah, tapi banyak contohnya. Dan orang nampak dia sedang dapat musibah, dia tinggal sabar. Adapun bersyukur dari nikmat, sering orang lupa akan nikmat itu. Lupa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia kena musibah, memang dia harus bersabar. Tapi jangan sampai lupa, dia juga harus bersyukur dari nikmat-nikmat yang lain. Masalahnya nikmat yang lain tadi sudah ketutup dengan musibah yang dia harus bersabar di situ. Jadi dia tertutup dari amalan atau tuntutan yang seharusnya dia mensyukuri dari semua nikmat yang sudah dilimpahkan, yang sudah dikaruniakan. Maka dari situ bukan omong kosong ketika seseorang membuka suatu tausiahnya dengan jangan lupa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sering lalainya, sering tertutup, apalagi di masa-masa yang bisa dikatakan kurang mudah ya. Masa-masa susah, sulit. Masa-masa Covid ini. Alhamdulillah ala kulli hal, untuk pertama kali ana live streaming ini di studio Bali, bukan Bali Mengaji ya, Raudhah ya. Oh, Bali Mengaji. Di studio resmi Bali Mengaji secara langsung di Denpasar. Dengan fasilitas yang Masya Allah, Allah mubarik. Sedikit agak tegang. Karena biasanya kalau di studio pertama sendiri kan pribadi udah kayak ya di rumah sendiri. Tapi kemarin kita sudah menyelesaikan 2 pembahasan. Pertama Mau'idatun Nisa, nasihat untuk para wanita yang disampaikan, yang kita bahas ya kitab ya, kuteb gitu ya.
Kemudian kita sudah membahas kitab Hilyah Thalibil Ilm. Kalau matanya sebenarnya kutip, tapi kalau yang kita bacakan syarah karya Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin, dan kita sudah selesaikan. Kita sekarang melanjutkan pembahasan Zinatul Mar'ah Al-Muslimah. Sudah ada ya di gambar utama ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini secara rutin, bahas setiap hari Sabtu. Zinatul Mar'atul Muslimah ini, kemarin karena kita sudah membahas tentang bagaimana seorang wanita seharusnya beradab, bagaimana seorang muslimah itu memandang agamanya, bagaimana seorang muslimah itu bersikap dan beramal dalam kesehariannya, maka kita lebih perdalam lagi nasihat tentang bagaimana seorang muslimah menghiasi dirinya. Sebagai permulaan dalam pembahasan kitab ini, sang muallif memberikan muqaddimah, istilahnya tamhid dalam bahasa Arabnya ya. Muqaddimah atau permulaan sebelum masuk ke inti pembahasan kitab ini. Pengertian tentang zinah itu sendiri. Zinatul mar'atil muslimah. Kan judul kitabnya Zinah al-mar'ah muslimah. Perhiasan seorang muslimah yang beriman. Definisi dari zinah itu kalau dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai hiasan. Ini sekalian pengenalan bagaimana kitab-kitab bahasa Arab itu ketika menjelaskan suatu pembahasan demikian. Pertama diambil judulnya dulu. Diartikan secara bahasa dulu. Kenapa secara bahasa dibahas? Karena ini berkaitan tentang Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan dengan bahasa Arab. Bisa diambil dari segi bahasa, bisa dilihat dari segi syar'i atau mustalahnya. Orang salah faham dalam pembahasan dari segi bahasa bisa salah persepsi. Bisa salah pengertian. Jadi kalau antum mungkin ada yang latihan membaca kitab. Loh saya kan pengen bahasnya tentang bagaimana adab seorang muslimah dalam berhiasnya. Kok dibahas dulu perbahasa? Bahasanya kok dibahas juga? Pengertian bahasa juga dibahas. Dan lain-lain. Kenapa kok jelimet? Terkesan buang-buang waktu atau bertele-tele. Bukan demikian, karena khususnya dalam pembahasan agama Islam ini betapa banyak kaum muslimin yang akhirnya menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah karena dari segi bahasa. Meremehkan dari segi bahasa. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan, awas, warning, ini hindari. Kenapa? Ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Mereka membantah, loh berarti yang ini menyelisihi juga dong. Contohnya dalam hal apa? Dalam hal pembahasan bid'ah. Itu paling sering. Jadi ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan, awas, ini adalah perkara bid'ah. Awas, ini adalah perkara baru dalam agama. Kemudian ada yang membantah, loh kamu itu dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu adalah bid'ah. Kalau seandainya yang menyampaikan ini adalah orang-orang awam di pinggiran jalan, orang-orang yang mungkin main gaplek di pinggir jalan, ya nggak masalah. Nggak akan merubah sedikit pun dari agama Islam ini, dari omongan mereka. Masalahnya yang ngomong adalah dai yang kondang, yang sudah terkenal di media sosial juga, di YouTube di mana-mana, yang nonton ribuan orang bahkan jutaan. Dengan gampangnya dia ngomong, kok ini bid'ah, kok ini bid'ah. Inti dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah. Kenapa? Hal yang baru. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Dilihat dari segi lemahnya dia pemahaman dalam bahasa Arab. Karena yang bid'ah yang dimaksud bukan dari segi bahasa. Orang akan membantah bid'ah itu apa? Hal yang baru, belum ada di zaman Nabi SAW. Loh, itu mobil bagaimana? Mobil zaman Nabi nggak ada bid'ah. Sendok zaman Nabi nggak ada yang dari aluminium. Meja ini podcast dan sebagainya, ini apa live streaming ya? Nggak ada zaman Nabi. Zaman Nabi langsung antara Nabi SAW dengan para sahabat. Lalu ini bid'ah nggak? Itu perbedaan dari segi bahasa dan dari segi syar'i atau mustalah. Maka yang dimaksud dari hal baru dalam agama adalah dalam agamanya saja, dalam penerapan agamanya. Maka apabila itu berkaitan tentang agama, mutlak harus mengikut kata Nabi SAW. Adapun yang berkaitan tentang duniawi, maka nggak ada hubungannya, semuanya mubah. Bahkan dalam urusan fikih itu ada kaidahnya, kaidah utama ya. Kita sudah sering ulang-ulang ini di Fanspek Bali Mengaji, kaidah fikih. Semua urusan akhirat itu haram dilakukan. Semua urusan akhirat haram dilakukan. Sampai ada dalil yang memerintahkan untuk dilakukan. Maka boleh. Semua urusan ibadah itu haram untuk dilakukan. Sampai ada dalil yang memerintahkan.
maka boleh dilakukan. Maka apabila ada orang yang melakukan suatu amalan perbuatan yang memang itu dilihat ibadah, ditegur, "Hei, ini nggak ada dalilnya dari Rasulullah SAW, nggak boleh dilakukan." Kok orangnya bantah balik, "Loh, apa dalilnya kalau amalan ini nggak boleh?" Kok dia malah minta dalil orang itu nggak bolehnya gara-gara nggak ada dalilnya? Paham ya? Ini kaidah fikihnya. Banyak orang yang nggak memahami kaidah inti ini. Semua ibadah itu kalau nggak ada dalilnya haram untuk dilakukan. Maka ya abadan abada sampai kapanpun antum melihat amalan yang nggak ada tuntunannya, amalan yang tanda kutip nggak boleh dilakukan karena nggak ada sunnahnya Nabi SAW, ya nggak akan ada dalilnya. Karena itu nggak boleh dilakukan karena nggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya berarti boleh. Apalagi sampai syariat mengatakan mengharamkan nggak boleh dilakukan, ya tambah sama sekali berarti haram secara mutlak. Bukan lagi bid'ah, mutlak haram. Kalau Nabi SAW melarang. Bedakan ya antara yang haram atau syirik dengan yang bid'ah. Beda. Bid'ah itu karena memang belum pernah ada dilakukan. Adapun syirik atau haram yang memang sudah dilarang sama syariat. Kemudian kaidah yang kedua dalam fikih, usul fikih ya. Ini sudah masyhur insyaallah. Antum kalau masuk pondok insyaallah udah belajar ini. Kalau nggak pernah belajar ini, gimana belajarnya antum di mana? Ngapain aja? Semua yang berkaitan tentang dunia, semuanya mubah, semuanya boleh, semuanya sah untuk dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan. Sampai ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkan. Ingat, dalil Al-Quran dan Sunnah itu juga ada sighahnya. Ada bentuk katanya. Ada cara pengambilan hukumnya. Gak serta merta suatu hal yang diharamkan itu harus dikatakan fi dzatihi. Itu yang diperbuatan itu harus diharamkan. Contohnya apa? Rokok. Ya antum gak bakal nemukan hukum haramnya rokok di Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW la tasrabu dukhon, ya gak ada. Di Al-Quran juga gak ada. Tapi ingat, di Al-Quran dan Sunnah itu ada cara pengambilan hukumnya. Contohnya apa lagi? Bukan selain rokok lagi. Kalau rokok ya masih banyak yang mau membantah ya, ini haram apa enggak ya. Terserahlah antum yang mau punya pendapat itu ya. Sekarang yang insya Allah semua kaum muslimin sepakat. Bir bintang. Menyebut merek ya, Afan. Atau bir. Vodka. Itu zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Di Al-Quran ada enggak? La tasrabu vodka. Enggak ada. Kalau seandainya memang harus dalil itu harus spesifik demikian, enggak ada. Tapi masalahnya di fikih itu, di usul fikih itu ada yang namanya qiyas. Yang diharamkan itu khomernya, yang memabukkannya. Maka yang semisalnya, khomer dan semisalnya seperti vodka dan yang lain-lainnya berbintang dan sebagainya, itu diharamkan. Itu metode pemahaman dalil. Maka semua hal yang mubah apabila ada dalil pengharamannya, salah satunya rokok, jelas gak boleh membunuh diri ya. Kita gak boleh bunuh diri dengan suatu hal yang pasti akan membunuh, maka nggak boleh dilakukan. Itu dalam urusan dunia. Ini tentang pembahasan bahasa, dari segi bahasa. Jadi antum jangan heran kalau di Al-Quran, dalam kitab-kitab bahasa Arab ya, dalam kitab Tauhid juga, satu pembahasan satu judul, yang pertama kali dibahas adalah dari segi bahasa. Kenapa? Dari segi bahasa itu bisa difahami dengan demikian. Kontekstual istilahnya ya. Bisa diartikan sesuai dengan konteksnya. Membahas tentang apa, maka pembahasannya di sini. Membahas tentang yang lain, maka pembahasannya di sini. Berbeda-beda. Tergantung konteksnya. Di sini tentang zina, zinatul mar'ah al-muslimah ini, kalau dari segi bahasa adalah artinya hiasan. Jangan sampai ada yang salah paham, yang dimaksud adalah berzina ya. Beda. Zana yazni sama zina yang di sini itu berbeda. Zina di sini adalah hiasan. Sebagaimana yang diucapkan sama Musa alaihi salam ketika ditanya sama Firaun. Kamu mau nantangin aku tanding sama apa? Tukang sihir itu kapan? Kata Musa alaihi salam, qala mau'idukum yaumaz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Kata Musa alaihi salam, ketika hari manusia berhias. Maksudnya apa? Yaumul Id. Hari rayanya kalian. Ketika manusia semuanya berkumpul dan berhias. Yaumuz zinah, kata Musa alaihi salam. Ketika manusia berhias. Begitu pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf,
Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, wahai para manusia, khudhu zinatakum, berhiaslah kalian. Ambillah hiasan kalian, berhiaslah kalian inda kulli masjid ketika mau berangkat ke tempat sholat. Maksudnya adalah hiasan. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi syar'i, di Al-Qur'an itu zina ada beberapa pandangan. Pertama adalah zinah nafsiyah. Ini biar nggak ada perbedaan pendapat ya. Kok yang dibahas tentang ini? Zinahnya kok tentang ini? Kok di ayat lain ada artinya beda? Ya karena di Al-Qur'an itu kan pakai bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kan artinya luas. Sedangkan kita menjelaskannya pakai bahasa Indonesia. Emang seperti ini. Beda-beda tergantung konteksnya. Di Al-Qur'an itu ada beberapa arti dari zina. Yang pertama adalah zinatun nafsiyah. Penghias dari segi jiwa, kejiwaan atau dari hati istilahnya ya. Atau secara pengenalannya sifat yang memang dipuji dalam secara syariah, segi syar'i, dari segi ketakwaan atau keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallaha hubbiba 'alaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Allah Subhanahu wa taala salah baca ya. "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Habbaba ilaikumul iman. Allah Subhanahu wa taala membuat kita itu mencintai iman. Kita mencintai iman dan kita merasa nyaman akan iman tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mencintai keimanan kita. Habbaba ilaikumul iman, menjadikan kita itu mencintai iman tadi. Wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghias keimanan tadi yang berupa zina di dalam hati kalian. Nah, di sini yang dimaksud dari zina di sini adalah apa? Zinah nafsiyah, zina dalam diri. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan iman. Kan iman enggak nampak. Iman kan enggak nampak, ada dalam hati. Kok Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa zayyanahu fi qulubikum? Kok kita bisa mencintai, melihat iman itu seolah-olah indah? Maka yang dimaksud di sini adalah zinah nafsiyah, perhiasan dari segi jiwa, dari dalam rohaninya ya. Kenapa demikian? Karena ketika orang sudah beriman, ketika orang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah punya sifat takwa akan Allah Subhanahu wa taala, sudah merasakan muraqabatullah, maka orang tadi akan menampakkan hal-hal yang dicintai manusia. Apapun itu. Contohnya apa? Kejujuran, amanah, bijaksana, hikmah ya, atau tenang, lembut, lemah lembut. Itu semua berkaitan tentang karakter. Itu semua berkaitan tentang bawaan sifat manusia. Tapi kalau dalam Islam itu semuanya dilatih. Maka gak bisa orang mengatakan saya kan kasar bawaannya, saya bawaannya temperamen, saya gampang marah. Maka jangan tuntut saya untuk bersabar. Kaidahnya adalah innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu akan didapat dengan belajar. Wa innamal hilmu, adapun kelembutan, sifat lembut, bittahallum, didapatkan dengan latihan. Latihan apa? Latihan melemah lembutkan diri. Ada gangguan ya? Atau lancar? Oke. Wa innamal hilmu bittahallum. Jadi sifat lembut tadi akan bisa didapat dengan latihan diri supaya bisa terus berlemah lembut. Orangnya latihan ya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang punya sifat lembut apapun itu pemberian yang baik, yang mana itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang enggak punya sifat lembut atau sifatnya keras, temperamen. Nah, kalau seandainya orang itu sudah terlahir dalam keadaan dia udah temperamen, dia enggak pernah lemah lembut, berarti enggak adil dong. Berarti Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan hadiah kepada siapapun, hanya kepada sekelompok orang saja. Padahal pahala yang dimaksud pemberian yang terbaik adalah mungkin surga. Apalagi yang diharapkan dari selain surga. Yang terbaik pembelian dari Allah Subhanahu wa taala ada surga, pahala, kebaikan, ganjaran ukhrawi. Yang semua orang itu pasti berhak akan hal itu. Kok diberikan kepada orang-orang yang lembut saja? Bagaimana dengan orang yang terlahir temperamen? Bagaimana orang yang terlahir dalam sifat yang keras? Bagaimana dengan orang yang dikit-dikit emosi, dikit-dikit ego, dikit-dikit tersinggung? Itulah yang dimaksud. Maka ini adalah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya orang mau
belajar untuk melembutkan diri. Bagaimana sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sebagian orang, apa? Sebaik-baiknya amalan. Ketika ada salah seorang sahabat yang meminta nasihat, ya Rasulullah, aku minta nasihat. Kata Rasulullah apa? La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Loh, masalahnya marah itu kan bawaan. Kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang? Ini menunjukkan bahwa memang marah itu bisa dikontrol. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika orang marah apa? Suruh wudu. Kenapa? Marah itu datangnya dari syaitan. Emosi itu datangnya dari syaitan. Maka ketika berwudu kemudian berta'awud, insya Allah itu akan mengurangi tekanan marah tadi. Bahkan dikatakan oleh para ulama, semua masalah itu sumbernya adalah pada kemarahan. Kalau seandainya orang itu nggak marah, maka semua masalah sebesar apapun akan hilang. Dan masalah sekecil apapun apabila dihadapi dengan marah akan semakin besar. Antum lihat semua masalah yang terjadi di muka bumi ini. Asal mulanya dari mana? Dari kemarahan. Perang dunia itu nggak akan terjadi kalau seandainya nggak ada yang marah. Perang bunuh-bunuhan itu nggak akan terjadi kalau seandainya nggak ada yang marah. Itulah kenapa Islam itu memperhatikan sampai sedetail ini. Maka apabila orang sudah mempunyai zinah nafsiyah, perhiasan dalam diri, perhiasan dalam hati rohani, dia bisa mengontrol dengan kesabarannya. Kenapa demikian? Karena di dalam kesabarannya ada ganjaran. Berbeda antara orang yang memang sudah bawaannya sabar ya. Berbeda antara orang yang bawaannya sabar, dia nggak usah dia berusaha sabar, dia memang nggak bisa marah. Ada orang yang tipenya seperti ini. Tentu usahanya berbeda dengan orang yang melatih dirinya supaya tidak temperamen. Dia telah dalam keadaan gampang marah, dia berusaha nahan dirinya jangan sampai marah. Slow santai. Usahanya berbeda. Berbeda dengan orang yang contohnya adalah orang yang umroh dari kota Mekah sama orang yang umroh dari kota Denpasar. Berbeda ganjarannya. Kenapa? Modalnya beda. Modalnya orang Denpasar kalau mau umroh bayarannya, pesawatnya, kesempatannya, waktunya, fisiknya dan sebagainya 10 hari harus berangkat. Ganjarannya apa? Setiap harta yang dia infakkan itu ada ganjarannya. Setiap jalan waktu yang dia lakukan, sepanjang waktu, sepanjang jarak, baru pertama kali dia melangkahkan kakinya dari rumah, sampai dia sampai ke umroh, sampai dia ke Mekah, begitu jauhnya jarak, itu dihitung umroh. Berbeda dengan orang yang di Mekah, berapa saat saja dia berangkat mungkin bayar cuma 10 real buat naik nakal, atau 50 real paling banyak sama makan tamis ya. Terus dia pulang lagi sampai rumah, itu mungkin gak makan waktu paling 2 jam, 3 jam. Yang kami dari Madinah aja paling gak sampai 12 jam kok. Ya habis ya buat di bis ya. Waktunya nggak lama. Setelah 12 jam selesai kita sudah sampai kamar lagi, udah selesai semua amalan umrah, udah selesai pahala umrah. Berhenti. Berbeda dengan orang yang datang dari Denpasar. Dari hari pertama dia keluar sampai dia pulang nanti masuk rumahnya lagi di hari ke-11 atau di hari ke-12 kalau paketan yang murah ya, paketan umrah yang murah. Kalau yang mahal 15 hari ya, 15 hari selama 15 hari dia mendapatkan pahala umrah. Beda. Tergantung dengan karena pahala ganjaran itu semakin besar mengikuti semakin besarnya usaha yang dikeluarkan. Begitu pula dalam hal pembahasan tentang ini, lemah lembut ini. Ketika orang memang terlahir dalam keadaan lembut ya, alhamdulillah dia terhindar dari keburukan-keburukan yang muncul dari orang yang gampang marah. Adapun orang yang gampang marah, dia kemudian berhias dengan hal-hal yang lembut, dengan usaha yang lebih daripada yang diusahakan sama orang yang terlahir dalam keadaan punya sifat sabar, dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih. Maka hal-hal yang demikian itu hanya akan muncul apabila seseorang sudah memiliki sifat iman atau zinah nafsiyah tadi. Termasuk dalam syaja'ah, keberanian. Syaja'ah, pemberani, itu memang ada sifat bawaan dari orang tua. Orang tuanya pemberani, anaknya pemberani. Tapi betapa banyak orang yang akhirnya berbicara tentang hak, kebenaran, jadi pengecut. Maka satu-satunya yang bisa melindungi seseorang dari pengecut ketika mengatakan kebenaran adalah ilmunya. Hak, kebenarannya. Meskipun orangnya dia mungkin kurus, dia pekerjaannya membaca kitab. Mutola'ah hadis, membaca kitab, hadis, riwayat bahasa Arab. Dan itu dia nggak pernah latihan push up. Fitness nggak pernah, badannya kurus, kerempeng, sepuh, lemah. Tapi ketika berbicara tentang hak dia paling lantang. Itu pejuang yang sesungguhnya. Ketika melihat kemungkaran terjadi dia paling depan mengingkari hal itu. Sampai sekarang ini, sampai saat ini orang-orang yang selalu duduk di ribat,
orang yang selalu mempersiapkan dirinya di perbatasan musuh adalah para ulama. Kenapa demikian? Ini saat ini adalah zaman ghusul fikir. Perang pikiran. Ini jangan anggap antum kaum muslimin saat ini dalam keadaan aman. Orang-orang non muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Enggak akan Yahudi dan Nasrani itu tenang akan keberadaan kalian. Mereka enggak akan ridho akan kaum muslimin yang bisa duduk bermajelis. Enggak, mereka enggak akan tinggal diam. Setiap waktu mereka hitung. Untuk apa? Untuk menyerang kaum muslimin. Kalau nyerang dari senjata, mereka juga malas, mereka penakut. Nyerang di medan perang, mereka penakut. Mereka juga pelit. Daripada berinfak untuk menghancurkan kaum muslimin, mending rusak pemikirannya. Sekarang kaum muslimin semakin jauh dari agamanya. Semakin jauh dari bagaimana dia harus belajar agama. Itu semua ulah mereka. Dan mereka sedang memerangi kita dari hal ideologi-ideologi tersebut. Sekarang kaum muslimin di Indonesia contohnya. Berapa persen kaum muslimin di Indonesia? Betapa banyaknya seperti itu. Tapi berapa di antara mereka yang mengenal Islam secara mendetail? Berapa persen dari mereka yang faham bagaimana Islam memperhatikan segala aspek kehidupan? Termasuk dalam urusan wanita. Betapa banyak akhirnya kaum muslimin, kaum muslimat yang merasakan syariat Islam ini menzalimi mereka para wanita. Kenapa? Itu adalah serangan-serangan orang-orang non muslim yang memang ingin merusak Islam dari dalam. Ditampakkan gak enaknya saja dari Islam. Ya namanya juga konsekuensi. Pasti ada gak enaknya. Orang perang, pahalanya apa? Surga. Apa gak enaknya? Melihat pembunuhan di depan mukanya. Capek. Menginfakkan harta. Sekarang orang berinfak. Infak adalah amalan terbesar yang akan banyak membantu kita di hari kiamat kelak. Kenapa? Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang sudah meninggal. Apa yang diharapkan? Ya Allah, hidupkan kami supaya kami bisa berinfak. Tapi kalau infak tadi dilihat dari sisi gak enaknya, kita kerja sendiri. Siang malam kerja, kok tiba-tiba sama syariat disuruh ngasih ke orang lain. Enak banget orang lain tadi. Kan gitu kalau dari segi agama lihatnya begitu, lihat. Kalau dilihat dari segi yang memang minim-minimnya. Orang kalau nggak paham agama akan melihat, oh iya juga ya, yang kerja aku. Kok tiba-tiba disuruh ada orang miskin, nggak pernah kerja, nggak bisa kerja, nggak sepintar aku dalam bekerja, kok tiba-tiba aku disuruh ngasih uang untuk dia. Enak banget. Nah, itu setan bagaimana memberikan hembusan-hembusan ya. Itulah kenapa itu orang-orang non muslim itu mereka nggak akan berhenti untuk memerangi kaum muslimin dari pemikiran mereka. Nah sekarang ini para ulama lah yang mempertahankan ajaran Islam ini supaya kaum muslimin tetap tahu akan syariat mereka, tahu ajaran Islam yang adil untuk mereka. Terus mereka itu benar-benar mempelajari ilmu terus, meskipun badan mereka kurus, meskipun mereka sepuh, nggak sekuat orang-orang binaraga, tapi mereka punya jasa yang sangat besar di dalam Islam, melindungi Islam ini. Berani mereka lantang membantah mereka orang-orang yang sesat. Dan ini syaja'ah ini hanya akan muncul dari iman zinah nafsiyah tadi. Rasa malu, rasa jujur, rasa amanah. Contohnya dari orang-orang yang punya jabatan atau punya amanah. Antum jangan salahkan para pemimpin yang akhirnya mereka tidak amanah. Kenapa demikian? Karena memang mereka jauh dari agama pada dasarnya. Karena yang terpilih adalah mereka orang-orang yang memang gak pernah merasakan muraqabatullah. Mau ada KPK. KPK emang mau 24 jam ngawasin pemerintah, pejabat, Pak RT, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati. Emang KPK mau ngawasin 24 jam sampai ke WC-nya? Kemudian atasan, kemudian polisi mau ngawasin 24 jam sampai ke WC-WC-nya? Enggak. Satu-satunya yang ngawasin terus adalah Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu akan ditimbang. Maka apabila seseorang sudah memiliki keimanan di dalamnya, punya muraqabatullah, merasa diawasi Allah, itu semua enggak butuh pengawasan semua itu. Itulah kenapa syariat Islam benar-benar adil dalam segala aspek. Kenapa? Setiap orang yang mengemban suatu amanah, dia akan dituntut amanahnya sesuai dengan posisinya. Enggak butuh orang pengawas, enggak butuh orang yang akan menegakkan hukum, enggak butuh. Kenapa? Dia akan menghadapi Allah langsung. Itu Islam menanamkan tarbiyah, zinatun nafs. Perhiasan dalam diri. Dan kita akan mencintai orang-orang yang sudah punya zinatun nafs tadi. Akhlakul karimah. Berapa banyak orang yang sudah berilmu agama dengan agama yang baik, amalannya baik, harusnya dia beramal dengan baik juga dengan santun, tapi dia nggak mau menunjukkan akhlak yang baik. Kenapa? Karena tadi dia nggak punya zinah nafsiyah. Dia nggak ada semangat untuk memperbaiki dirinya. Itulah kenapa
di Al-Quran dikatakan zinah nafsi adalah zinah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Itu pengertian zinah yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua adalah zinah al-kharijiyah. Perhiasan al-kharijiyah dari luar ya. Ini bukan zinah. Bukan perhiasan dari bahasa yang sering yang kita terapkan ya. Lebih cenderung pengertian tentang secara umum apa yang nampak kasat mata di muka bumi. Seperti inna zayyana samaa bi zinatinil kawakib. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami menghiasi langit dengan apa? Bintang. Yang dimaksud dari zina di situ adalah apa? Kita tampakkan. Apapun itu yang nampak di muka bumi, apa yang kita nampak dari hissiyah dalam bahasa Arab juga dikatakan zina. Kemudian inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kita meletakkan apa yang di atas muka bumi itu semuanya adalah nampak zinatan laha. Mayudrikuhul absar. Atau zinatul kharijiyah, perhiasan yang memang sudah kita bisa lihat. Bisa dikatakan itu sebagai perhiasan yang nampak kasat mata, bisa juga itu suatu hal secara umum mutlak. Apa yang bisa kita lihat? Gunung, daun, pepohonan. Jadi ketika ada orang mengatakan, nggak bagus biasa aja, ya terserah dia. Tapi tetap itulah yang dimaksud dari zina. Yang ditampakkan sebenarnya indah-indah juga ya. Memang perhiasan. Kemudian yang poin ketiga adalah azina al-muktasabah. Zina perhiasan yang diusahakan. Berarti sebelumnya apa? Sebelumnya nggak ada, bukan dari hati, tapi apa yang dari luar tubuh, kemudian dia mengusahakan akhirnya ada. Contohnya apa? Ketika wanita menggunakan gelang, kalung, itu kan bukan dari badannya. Maka itu zinah muktasabah atau parfum. Dari firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wala yadribanna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah seorang wanita itu menghentak-hentakkan kakinya supaya terdengar apa yang tersembunyi di kakinya dari perhiasan. Ini Arab-Arab jahiliyah ya. Ketika mereka memang pengen diketahui kalau mereka itu punya perhiasan mahal, punya punya gelang-gelang emas di kakinya, dihentak-hentakin kakinya. Kropiak biar kedengaran emasnya. Soalnya kalau nggak dihentakin, nggak ada orang yang lihat kakinya. Udah dihias-hias, nggak ada yang lihat. Akhirnya sama mereka dihentak-hentakin, biar kedengaran. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Biar kelihatan, biar kedengaran. Di situ itu ada perhiasan, meskipun ditutupin baju. Yang dimaksud di sini adalah zina, perhiasan yang bukan dari tubuh mereka, bukan dari hati mereka. Intinya adalah zina itu adalah perhiasan atau hal-hal yang berkaitan tentang keindahan, yang mana jiwa ini pada fitrahnya mencintai. Pada bawaannya tentang berkaitan tentang zina ini, jiwa kita itu mencintai, suka, condong. Maka fitrahnya juga wanita itu pada bawaannya suka untuk dicintai, suka untuk dikagumi, suka untuk dilihat, kemudian orang berbangga dengan wanita tadi. Maka akhirnya fitrahnya wanita tadi menghiasi diri. Itu fitrahnya wanita. Begitulah dengan laki-laki. Fitrahnya laki-laki adalah mencintai, menyukai yang indah-indah. Maka dia akan mencari hal-hal apapun itu yang indah. Itu fitrah bawaannya sudah demikian. Perempuannya yang mencari untuk orang melihat dirinya, sedangkan laki-laki mencari. Beda ya, wanita itu dicari, laki-laki yang mencari. Laki-laki yang mencintai, perempuan yang dicintai. Itu sudah fitrah dari sananya demikian. Maka nggak heran apabila para wanita itu memang dari pada dasarnya suka berdandan. Itu sudah fitrahnya. Sudah bawaannya dari sononya. Itulah kenapa Islam ini mengajarkan, memberikan kekhususan untuk wanita lebih dari apa yang diberikan kepada laki-laki. Dari segi fitrah bawaan tadi. Adapun zina, perhiasan tadi, apabila dilihat dari hukumnya, dari prakteknya, ada 3 kondisi. Yang pertama adalah zina mustahabbah. Zina mustahab. Apa itu mustahab? Apabila dikerjakan dapat pahala. Kalau nggak diamalkan ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak diamalkan nggak apa-apa. Tapi apabila dilakukan zina mustahabbah, apabila dilakukan dia akan dapat pahala. Ada yang dapat pahala ketika berhias dengan suatu perhiasan kemudian dia berpahala. Itu ada dari segi prakteknya. Yang kedua adalah zina mubahah.
perhiasan yang mubah. Apa itu mubah? Definisi dari mubah adalah ketika dia melakukan dia nggak dapat pahala. Kalau dia nggak melakukan ya nggak dapat dosa. Ya sah-sah aja gitu loh. Bebas. Dia mau melakukan nggak dapat pahala, dia mau meninggalkan nggak dapat dosa, mubah. Ada juga yang ketiga adalah zinah muharramah atau perhiasan yang diharamkan. Muharramah itu apa? Definisi dari haram kalau ditinjau dari usul fikih adalah apabila dia melakukan dia dapat dosa. Apabila dia nggak melakukan dia dapat pahala. Itu haram. Dia meninggalkan tadi karena itu adalah haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia pahala. Apabila dilakukan dia dapat dosa. Itu haram. Maka zina muharramah, perhiasan yang haram. Apabila seorang muslimah meninggalkan zina muharramah tadi karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia tetap ngayal pengen berhias dengan perhiasan yang muharramah tadi, dia akan mendapatkan dosa. Dan semua hukum yang mubahah, mustahabbah dan muharramah tadi ditinjau dari mana? Enggak ada spesifik dari Al-Qur'an. Apa perhiasannya? Enggak ada. Parfum, kalung, apapun itu enggak ada spesifiknya. Tapi keadaannya lah yang ditinjau dari syariat. Contohnya apa? Kondisi itu akan berubah jadi haram, akan menjadi mustahab, akan menjadi mubah dengan kondisinya si orang tadi sesuai dengan niatnya. Ya tadi dalilnya apa? Innamal a'malu bin niat. Semua itu ditinjau dari niatnya dan keadaannya, kondisinya. Contohnya apa? Parfum. Parfum bagi wanita termasuk perhiasan. Parfum itu termasuk perhiasan. Apakah parfum itu haram? Enggak. Rasulullah SAW suka parfum. Rasulullah suka wangian dan Rasulullah disifati, ada yang memberikan sifat bahwa Rasulullah itu selalu tampil harum. Suka. Boleh. Maka apabila seorang wanita berhias dengan parfum yang halal tadi, ingin mengharapkan ridho suami, ingin menyenangkan suami, supaya suaminya itu suka melihat si wanita tadi yang harum, tampil harum, maka itu mustahabbah. Dianjurkan, membuat senang suami, membuat senang pasangan jadi suka, dapat pahala dia insya Allah. Apabila itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan dia membuat si suami suka. Itu kondisinya apabila dia meniatkan untuk suami saja parfumnya, mustahabbah, dia akan mendapatkan pahala. Adapun kalau dia pengen ya di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, ya udah pakai aja, asal pakai aja. Pengen wangi buat diri sendiri, ya udah mubah, boleh-boleh aja. Dia nggak dapat pahala, kenapa? Dia nggak mengharapkan, dia nggak pengen mengamalkan apapun itu. Kecuali kalau memang dia mengharapkan untuk sholat ya, supaya sholatnya bisa wangi, menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya dia dapat pahala. Dia niatkan pahala. Dia nggak meniatkan apapun itu, maka dia mubah-mubah saja di dalam rumah, nggak ada yang dilarang, dan dia juga nggak meniatkan itu untuk ibadah, untuk niat apapun. Cuma pengen nyoba parfum lah. Ya maka dia nggak dapat pahala, dia juga nggak berdosa karena nggak ada larangan di situ. Dalam kondisi tertentu, ketika dia menggunakan parfum untuk keluar rumah, untuk supaya dicium sama orang-orang ajnabiyah, laki-laki yang bukan mahramnya di luar sana, siapapun itu yang bukan mahram, sepupu, laki-laki sepupunya, atau suami bulenya, suami budenya, atau siapapun itu pokoknya dalam rumah, bisa luar rumah yang mereka bukan mahramnya, dia sengaja keluar itu supaya dicium bau harumnya oleh mereka, maka dia akan terjatuh kepada perbuatan haram. Dengan sebab yang sama, parfum. Sama-sama perhiasannya. Hukum parfum pakai parfum di sini apa? Nggak di Al-Quran nggak ada, di Sunnah ya ada. Kalau di Sunnah ada. Tapi yang dihukumnya adalah bukan parfumnya, tapi sikap orang yang mau menggunakannya. Kalau dia gunakan untuk suatu ketaatan, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau dia lakukan itu untuk suatu hal yang bermaksiat, maka dia akan bermaksiat, mendapatkan dosa. Demikianlah nasihat kitab ini lebih fokus ke bagaimana si wanita itu memperhatikan zinah nafsiyahnya, zinah dalam hatinya, bagaimana niatnya, dia meletakkan semua itu dalam niatnya. Kalau seandainya dia dalam hatinya sudah baik, dia sudah bisa menghiasi dirinya dengan sikapnya, dengan akhlaknya, dengan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala-nya, maka dalam hal-hal urusan seperti parfum itu dia nggak sulit-sulit lagi untuk ditinjau. Lalu bagaimana dengan perhiasan wanita dari hakikat seharusnya seorang wanita itu memang harus berhias dari segi syariat, dan bagaimana dengan fakta yang terjadi di muka bumi ini, di seluruh dunia ini, tentang bagaimana akhirnya wanita itu berhias.
Bagaimana hakikat berhias seorang wanita ini dalam Islam yang seharusnya untuk bisa dilakukan oleh para wanita kepada agamanya atau dalam keseharian sebagai seorang mukminah, dibandingkan dengan fakta yang terjadi di sekitar kita saat ini, yang mana kaum muslimah mereka berhias dengan keinginan mereka sendiri. Maka di sini penjelasannya pertama kali adalah jangan menyalahkan syariat Islam dulu. Islam ini fokus kepada wanita juga. Islam memperhatikan hak-hak para wanita juga. Beda dengan apa yang dituduhkan oleh para orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam. Lu lihat lu Islam lu, nggak adil. Masa bedain laki-laki sama perempuan? Kok laki-laki boleh keluar, kok perempuan nggak boleh keluar? Laki-laki bebas keluar sendirian, kok perempuan harus sama laki-laki? Nggak bebas banget sih. Ingat, keadilan itu bukan sama rata. Keadilan itu apabila sesuatu itu ditempatkan pada tempatnya. Itu kaidah ya. Maka di sini Islam sudah memperhatikan fitrah wanita yang memang suka berdandan. Memperhatikan fitrah wanita yang suka tampil berhias. Contohnya apa? Rasulullah SAW bersabda, telah diharamkan libas al-harir wa dhahab ala dzukuri ummati. Diharamkan pakaian dari sutra. Sutra itu pakaian yang paling bagus katanya. Yang sendiri nggak pernah lihat. Tapi katanya memang seperti itu, yang paling mahal ya. Sutra diharamkan. Emas, pakaian-pakaian emas atau apapun itu, cincin, perhiasan emas, semuanya diharamkan atas dzukuri ummati, laki-laki dari umatku. Wa uhilla li inathihim, dan dihalalkan untuk para wanita mereka, wanita kaum muslimin. Wanita kaum muslimin, yaitu muslimat, mukminat, dihalalkan. Ini kesenjangan enggak? Enggak. Kenapa? Al-Quran atau As-Sunnah atau Islam ini mengajarkan semua itu sesuai dengan fitrah masing-masing. Fitrahnya laki-laki gak berhias, gak tampil feminim, berhias biar tampak hias, indah, enggak. Itu sudah fitrahnya wanita. Makanya wanita diberikan kebebasan menggunakan harir, sutra yang lembut, menggunakan emas yang memang berhias. Ya perhiasan paling bagus emas itu ya, mahal. Boleh, kalau laki-laki gak boleh. Nggak hanya seperti itu. Islam membedakan pemberian untuk wanita, memberikan pemberian untuk laki-laki. Contohnya apa? Kita sudah pernah bahas dalam pembahasan Mau'idatun Nisa. Contohnya dalam urusan mawarith, dalam urusan warisan. Memang kelihatannya laki-laki kok dapatnya 2, kok perempuan dapatnya 1. Ya kan? Kelihatannya seolah-olah perempuan yang dirugikan. Tapi buktinya, faktanya, perempuan apabila dia mendapatkan harta yang 1 doang tadi, maka dia mau disimpan sendiri, mau dipek dewe, mau dia simpan, nggak mau dibagi-bagikan ke orang lain sama sekali, dia nggak akan dosa. Adapun dia mau ngasihkan ke siapapun, mau ngasihkan ke anak, suami, terserah dia. Tapi kalau dia ngekip sendiri, menyimpan sendiri itu harta yang 1 doang tadi, buat diri sendiri, buat bersolek, buat jajan, buat berfoya-foya, terserah dia nggak akan berdosa. Kenapa? Itu harta dia sendiri. Ya, dia tetap dituntut untuk membayar zakat ya, tetap kalau seandainya memang hartanya sangat banyak. Adapun laki-laki yang mendapatkan 2 tadi, dia wajib menafkahi anak istrinya. Dia wajib menafkahi orang-orang yang di bawahnya, seperti orang tua yang sudah nggak punya mukafaah, untuk nggak punya ma'isyah, yang mana orang tua tadi ikut ditanggung si laki-laki tadi. Itu menunjukkan bahwa memang Islam itu memperhatikan hak wanita. Membedakan tadi untuk memperhatikan hak wanita, tapi juga Islam memperhatikan kesetaraan gender di zaman Indonesia ini ya, khususnya Indonesia ya, karena kita membahas tentang Indonesia yang sering kita lihat banyaknya wanita-wanita yang menuntut kesetaraan gender. Wanita itu harus sama dengan laki-laki dalam urusan menerima hak. Ya kita nggak usah membantah, kok kalian nuntutnya hak doang, tapi dalam urusan kewajiban kok nggak dituntut ya, nuntutnya hak doang. Oke lah, nggak apa-apa. Islam juga memperhatikan hak wanita setara gender dengan laki-laki. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia ganjaran kehidupan yang baik, kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia dia beres, di akhirat dia beres. Wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di akhirat ya,
Di dunia mungkin juga ada balasannya, tapi yang paling kita harapkan adalah balasan di akhirat. Yang kekal. Kalau di dunia akan hilang balasan itu. Adapun di akhirat akan kekal. Maka Allah Subhanahu wa taala enggak membedakan. Balasan untuk laki-laki segini, balasan untuk perempuan segini, lebih sedikit. Enggak. Sama semua. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Enggak membedakan antara laki dan perempuan dalam amalan. Allah Subhanahu wa taala menyetarakan gender dalam urusan akhirat. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, ketika terjadi Fathu Makkah, Ummu Hani pernah menjamin keselamatan seorang musyrik. Seorang musyrik kafir Mekah meminta jaminan kepada Ummu Hani. Kemudian Ummu Hani berkata kepada Rasulullah SAW, orang ini menjadi jaminanku. Dia aman di bawah jaminanku. Kata Rasulullah SAW, apa? Apa yang kamu jamin keamanannya, yang menjadi jaminanmu, kami jamin juga keamanannya. Meskipun seorang wanita, Islam juga bisa menjadikan dia sebagai jaminan. Melindungi seorang musyrik yang seharusnya dia dibunuh karena itu dalam keadaan perang. Meskipun dia seorang wanita, dia boleh menjamin. Itu menunjukkan apa? Kesetaraan gender juga Islam memperhatikan. Bukan berarti kemudian Islam memperhatikan masing-masing fitrahnya, kemudian nggak memperhatikan kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu dihitung dari haknya masing-masing. Maka apabila terjadi perubahan, perbedaan, kita tekankan lagi, ini sudah dibahas dalam Mau'idatun Nisa ya. Apabila ada perbedaan pembagian hak antara laki-laki dan perempuan, itu bukan berarti Islam menzalimi wanita. Tapi memang Islam memperhatikan jatah masing-masing. Bedalah jatahnya anak SD dengan anak SMA, uang sakunya, masa mau disamain? Tentunya beda, masing-masing dengan tanggung jawabnya masing-masing. Maka dengan semua perhatian Islam akan haknya tadi, akan kesetaraan gender tadi, Islam kemudian memberikan perlindungan khusus untuk para wanita. Mereka nggak boleh keluar. Mereka harus jaga diri sering-sering di rumah. Kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak, nggak boleh keluar, udah di rumah saja. Jangan banyak keluar, apalagi untuk hal-hal yang urusannya adalah mubah atau bukan urusan yang penting. Ya udah nggak usah keluar, di dalam rumah aja. Kalau memang harus keluar, nggak apa-apa keluar, harus sama mahram. Itu adalah hak wanita untuk dilindungi. Bukan justru malah dikekang, itu bukan pengekangan. Kalau ada orang yang mengatakan Islam mengekang wanita, maka dia mengharapkan keburukan akan wanita-wanita muslimah. Kok ada orang keluar harus dikawal, kok nganggapnya itu kedzaliman. Wal'iyadu billah. Itu ya bagaimana orang-orang non muslim memang mengharapkan keburukan akan Islam, mereka mengerongrong Islam dari dalam. Akhirnya menyesatkan ya, kalau seandainya kemarin itu di pembahasan, kalau ya di Hilyah Thalibil Ilm juga. Di antara di judul yang terakhir ya, di bab yang ke-7 itu kan warning itu kan kita membahas kita harus hati-hati dari Israiliyat Al-Jadidah atau kabar-kabar Israiliyat yang baru. Apa itu Israiliyat Al-Jadidah? Yaitu adalah Israiliyat apa yang datang dari Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka membawa dari pemikiran, bukan dari kabar. Kalau kabar Israiliyat, Rasulullah SAW sudah memberikan tahdzir, sudah mentahdzir kaum muslimin. Ingat, ini Israiliyat, kita nggak boleh beriman. Adapun semakin ke belakang, Israiliyat mereka sudah nggak menyerang tentang kabar saja, mereka juga menyerang tentang pemahaman ideologi juga. Contohnya dalam hal-hal seperti ini, lihat kaum muslimin suruh wanitanya bercadar, lihat kaum muslimin boleh nikah istrinya 4, kok nggak boleh seorang istri punya suami 4? Lihat kaum muslimin suruh wanitanya di dalam rumah terus, nggak boleh keluar-keluar, kok laki-laki boleh keluyuran? Nah, dilihat dari sisi-sisi nggak enaknya. Ya namanya Islam, sebuah hal yang ganjarannya adalah surga. Surga itu kan diliput dengan bil makarih. Huffatil jannah bil makarih ya, atau aukamakal, ana lupa redaksi hadisnya gimana. Memang secara fitrahnya surga ini dibungkus dengan hal-hal yang dibenci atau bil makarih. Maka yang namanya itu seperti konsekuensi ya, hal yang harus dibayar dengan suatu hal yang tidak kita sukai tadi. Maka apabila yang difokuskan adalah hal-hal yang tidak disukai saja, seorang-orang Islam ini nggak ada baik-baiknya. Tapi kalau seandainya dia mau jujur, mau melihat hal yang baik-baik dari Islam tadi, ya adil, akhirnya adil. Tapi masalahnya orang-orang tadi pengen ngerusak Islam ya.
Yang dirusak adalah orang-orang yang nggak paham Islam, nggak tahu fadilah keutamaan Islam tadi. Ya dia akhirnya melihat terbawa omongan orang-orang kalau Islam itu menyudutkan kaum muslimin. Ada pertanyaan ya, Masya Allah di prompter. Kapan seorang wanita itu boleh berdandan atau berhias? Dari usia berapa ketika kecil? Apakah ada syariat yang mengatur mengenai ini? Lengkap, insya Allah kita akan bahas. Ini baru mukadimah kitabnya. Kapan seorang wanita itu boleh berdandan atau berhias? Sebenarnya di Mau'idatun Nisa sudah kita bahas secara lengkap. Kapan dia berhias? Ketika dilihat oleh orang-orang mahramnya saja. Itu gampangnya mukadimahnya. Siapa orang-orang mahramnya? Sudah kita bahas juga. Kalau antum pengen jawabannya yang sudah mendetail, antum cari kajian yang nggak tahu keberapa. Udah lama sebelum kajian Hilyah Thalibul Ilm. Ketika kita membahas Mau'idatun Nisa. Insya Allah kalau anak ingat, insya Allah nanti anak akan buatkan link, anak kumpulkan semua tentang kajian Mau'idatun Nisa itu. Ada di situ kita bahas siapa saja yang menjadi mahram wanita. Seperti Pak Leknya, Pak D-nya, anak dari suaminya, atau saudaranya, anak saudaranya, anak saudarinya, itu semuanya ya. Itu sudah dijelaskan. Adapun kapan? Ya tentunya dihitung dari ketika dia sudah mulai akil baligh. Adapun ketika dia belum baligh, tanggung jawab orang tuanya. Tapi masalahnya ini berkaitan tentang tarbiyah. Anak sebelum baligh, anak perempuan sebelum baligh, apa tanda-tanda baligh? Ya haid, kemudian dia sudah mulai punya fisik seorang wanita yang dewasa. Itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi si anak tadi kalau seandainya nggak ditutup, dia nggak berjilbab, dia tetap berhias, dia pakai parfum keluar keluyuran, itu dia nggak berdosa si anak. Tapi itu nanti akan menjadi tanggung jawab orang tuanya ketika dia sudah masuk ke akil balik. Bagaimana tarbiyahnya? Tiba-tiba ketika dia bilang, Bu, aku sudah haid. Udah sekarang pakai cadar, sekarang pakai kerudung. Mungkin nggak? Akan sulit. Jadi ya tetap meskipun dia masih kecil, ya alangkah baiknya ketika sudah mulai dibiasakan pakai jilbab. Dibiasakan pakai cadar. Dibiasakan menutup auratnya. Karena nggak bisa serta-merta dia masih kecil, biarinlah masih kecil. Nanti ketika dia sudah akil balik, tiba-tiba nggak bisa, nggak mungkin. Semua itu butuh pembiasaan, proses. Bagaimana hukumnya wanita yang berdandan karena keinginan suami? Hukumnya wanita yang berdandan karena keinginan suami. Suami masih senang melihat istri berdandan saat keluar rumah. Jika tidak, khawatir suami tergoda untuk melihat wanita lain. Ini pembodohan ya, kebodohan banget ya. Apa urusannya? Ketika dia nggak berdandan di luar, kemudian si laki-laki tadi tertarik pada wanita lain. Itu pada dasarnya emang laki-lakinya, bukan wanitanya yang nggak mau berdandan di luar. Seharusnya justru ketika si istri mau berdandan untuk suami saja di rumah, itu bisa menjaga pandangan si laki-laki pada fitrahnya ketika di luar. Kalau seandainya dia ingin wanitanya tampil cantik di luar, dia bergandeng dengan wanita cantik, ya kecantikannya buat siapa? Bukan buat suami, buat dilihat orang lain. Itu menunjukkan pada si suami tadi nggak ada kecemburuan. Hati-hati, bisa-bisa dia menjadi laki-laki yang dayus, nggak punya rasa cemburu. Hati-hati, laki-laki yang nggak punya cemburu akan istrinya itu dijauhkan dari harumnya surga loh. Hati-hati itu. Lalu bagaimana hukumnya? Bukannya istri itu harus taat sama suami? La ta'atan lil makhluk fi maksiatil khaliq. Itu kaidahnya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri harus taat pada suami. Tapi kalau ternyata suaminya meminta, menyuruh, mengingatkan, mengajak kepada hal-hal yang mungkar, contohnya apa? Mendandani istrinya untuk keluar. Ayo dek, le arep metu gaya bedak, lipstik, parfum sing tebel. Itu hal yang mungkar, maka haram hukumnya taat kepada suami. Apa kewajiban seorang istri? Mengingatkan suami akan kemungkaran tadi. Ketika suami melarang, dek kamu jangan ziarah ke orang tuamu, ke saudaramu. Kalau seandainya larangan tadi adalah untuk supaya apa? Supaya istri tadi keluarnya jangan, karena gak ada temannya. Ada maslahat secara syar'i, gak apa-apa, taati, wajib. Tapi kalau ternyata larangan tadi karena suaminya sedang bermusuhan dengan orang tuanya, sedang bermusuhan dengan saudaranya, kamu jangan ke sana. Kenapa? Karena mereka itu saudaramu, itu musuhku. Itu nggak boleh, bermaksiat. Karena si suami benci dengan orang tuamu, suami benci dengan saudara-saudaramu, nggak boleh. Kenapa? Karena itu mengajak kepada kemungkaran, memutus tali silaturahim. Nggak boleh mentaati. Tapi bukan serta-merta yang ini nggak boleh dalam syariat. Aku nggak mau mentaatimu dalam bermaksiat, kemudian dia membantah, ya enggak. Bagaimana cara mengingatkan suami dengan yang terbaik? Antum kan istri ya, insya Allah pada paham ya bagaimana karakter suaminya, bagaimana menasihati suami biar nggak tambah meludak.
Jangan sampai dia menghindari satu kemaksiatan kecil dari suami tadi, akhirnya muncul kemaksiatan yang lebih besar, yaitu apa? Suami murka. Suami ngusir dia dari rumah, wah itu lebih besar lagi kemungkarannya. Harus hati-hati dengan sikap yang terbaik. Bagaimana kita menjawab dengan pernyataan perempuan yang merasa tidak perlu menutup aurat, yang penting bisa menjaga diri sehingga tetap menganggap dirinya perempuan terhormat. Dia menganggap dirinya terhormat tanpa menutup aurat. Masalahnya terhormat itu dari sisi mana? Kita harus punya standar. Terhormat dari mata siapa? Terhormat itu dihitung dari mana? Kalau memang dia seorang muslim, harusnya dia meletakkan tolak ukur terhormat itu dari Islam. Bukan dari pendapat dia. Kalau masing-masing seseorang itu bisa menentukan terhormat dengan keinginannya sendiri. Afwan azakumullah jami'an. Semoga Allah memuliakan kalian semua dan ana pribadi. Para orang-orang yang menjual dirinya juga mereka merasa terhormat. Kenapa? Mereka menjaga dirinya, merasakan dirinya, aku kerja dengan diriku sendiri tanpa meminta-minta. Wal'iyadzubillah. Apakah mereka terhormat? Tentu tidak. Orang yang menjual dirinya. Antum paham insyaAllah, Anda gak mau mentakkid lagi maksudnya apa. Mereka juga merasa terhormat. Apakah mereka terhormat? Enggak. Islam merendahkan mereka. Islam merendahkan. Bukan orangnya ya, pekerjaannya ya. Anda gak mengatakan kemudian mereka hina. Bisa jadi mereka melakukan itu karena terpaksa. Atau mereka gak tahu hukumnya. Karena mereka punya sosial, punya lingkungan yang demikian ya. Anda gak mengatakan mereka hina. Enggak. Ingat, Anda gak mengatakan mereka hina. Jangan sampai kepotong-potong ya. Jangan sampai antum salah paham. Tapi tetap perilaku mereka tidak bisa dikatakan perilaku yang terhormat. Meskipun orang yang melakukannya merasakan itu adalah kehormatan bagi mereka. Gak bisa. Standar kehormatan itu ada dalam Islam. Dan Islam mengatakan wanita terhormat adalah wanita yang menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak mengapa mengajak seorang muslimah untuk belajar menggunakan khimar, cadar ya, tapi dengan khimar-khimar pendek. Oh, kerudung yang dimaksud ya. Tapi dengan khimar-khimar pendek, tidak syar'i. Modis supaya ia tertarik dahulu. Baru kemudian mengajarkan pelan-pelan menggunakan yang sesuai syariat. Lalu jika kemudian muslimah tersebut meninggal dalam keadaan belum menyempurnakan khimarnya, apakah orang yang awalnya mengajarkan mengenakan khimar tersebut juga mendapatkan dosanya? Mengajak itu kebaikan, jangan setengah-setengah. Ya, selama hal itu adalah suatu hal yang haram. Masalahnya kalau seandainya memang khimar itu sudah menutup auratnya, ya makanya insya Allah nggak apa-apa. Pakai khimar dulu yang pendek, tapi pendeknya ya yang nutup badan, menutup badan, bukan khimar yang gulung leher ya. Itu tetap buka aurat. Pada dasarnya dia nutup aurat sama aja, dia tetap mengumbar aurat ya. Jadi sebenarnya dia bukan mengajak kepada kebaikan, ya sama aja dia nggak mengajak kepada hal apapun. Jadi kalau seandainya yang dimaksud khimar adalah khimar yang menutup aurat, mungkin ya segini. Tapi nutup dada udah, nutup bentuk ya nggak apa-apa. Masih warna-warni kan syariat kan syariat itu melarangnya, menyuruhnya adalah nutup aurat. Nggak boleh terlihat auratnya dulu. Maka yang dilarang selama itu masih berwarna ya, karena itu kan anjuran ya. Masih warnanya terang, gonjreng, indah, pernak-pernik, modis ya nggak apa-apa. Asalkan nutup aurat. Masalahnya nutup aurat tadi adalah kewajiban. Maka yang dimaksud ketika dia mengajak orang untuk pakai nutup aurat, pakai khimar, yang dimaksud adalah nutup aurat, tapi kok masih modis yang diikat di leher, itu masih muka aurat. Masih muka aurat. Kenapa? Bentuk pundaknya masih ada. Bentuk kepalanya masih ada. Seperti orang yang pakai khimar, pakai kerudung pendek, tapi pakainya celananya pakai jeans, itu gak menutup aurat. Jadi apakah itu boleh? Bukan boleh. Buang-buang waktu, buang-buang usaha, capek. Yang dia usahakan itu gak ada kebaikan. Kenapa? Dia masih membuka aurat. Tapi kalau yang dimaksud dari adalah kerudungnya masih kecil, tapi tetap nutup aurat, keharaman itu tetap terhindar, maka gak apa-apa. Ketika antum mengatakan pakai kerudung yang modis dulu aja lah, nutup yang diikat leher itu yang masih buka aurat. Kemudian antum takutnya si wanita tadi menganggap, atau orang-orang di sekitar wanita tadi menganggap, antum yang punya ilmu menganggap itu adalah hal yang dibolehkan. Masalahnya itu nggak boleh, ya. Kemudian Anda pernah dengarkan ini, kemudian dia berdalil dengan Al-Quran yang mengharamkan khomer tadarruj. Al-Quran itu mengharamkan khomer nggak langsung haram ya, tiga fase. Pertama, Al-Quran mengatakan khomer itu buruk. Kemudian khomer itu mengakibatkan keburukan. Kemudian yang ketiga, tinggalkan khomer. Ya, memang Al-Quran mencontohkan bagaimana dalam mengharamkan sesuatu itu tadarruj, bertingkat. Tapi apabila sekarang Al-Quran sudah benar-benar mengharamkan khomer itu secara mutlak, apakah boleh kita mengatakan tinggalkanlah khomernya?
bolehlah minum dikit-dikit. Apakah kita boleh melarang seseorang seperti itu? Nggak boleh. Kita nggak boleh melarang orang dikit-dikit. Kalau kita bisa melarang orang langsung. Kenapa? Itu sudah diharamkan oleh Al-Quran secara mutlak. Begitu pula ketika Islam mendakwahkan tauhid. Pelan-pelan dari tauhid dulu, sholatnya nanti aja dulu. Apakah sekarang kita ketika mengajari orang yang baru mu'allaf, dari tauhidnya dulu, sholatnya nanti dulu? Ya enggak, langsung ajarkan sholat. Kenapa? Sholat sudah menjadi kewajiban. Menutup aurat sudah menjadi kewajiban bagi seorang wanita. Maka ya nggak bisa kita pelan-pelan dulu, khimarnya kecil-kecil dulu, nggak bisa. Yang penting adalah pertama kali nutup aurat dulu, ya. Pakaiannya, jubahnya langsung yang besar. Kalau mau pakai celana, oke lah, tapi celana yang besar, jangan bentuk tubuh. Bentar, belum. Yang tadi ada pertanyaan kedua kalau salah. Apabila dengan si wanita tadi meninggal dalam keadaan masih khimarnya kecil. Kalau khimar yang dimaksud kecil sudah nutup aurat, ya antum insyaallah nggak berdosa. Kalau ternyata khimarnya itu masih buka aurat dan antum beranggapan itu adalah boleh saja, sah-sah saja, bisa jadi antum dapat dosanya. Kenapa? Antum mengajarkan bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Mengatakan itu hal-hal yang boleh saja selama itu masih hal tadarruj. Seolah-olah antum mengatakan khimar yang kecil yang masih membuka aurat itu adalah sah selama itu sebagai tangga atau langkah untuk menutup aurat secara sempurna. Maka itu adalah kesalahan yang antum akan tanggung sendiri. Tapi kalau antum itu yang antum maksud khimar tadi adalah sudah nutup aurat, sudah terbebas orang tadi dari keharaman membuka aurat, maka insya Allah antum mendapatkan pahala, insya Allah. Tapi itu dari kaidah syar'i. Adapun antum mendapatkan dosa atau tidak, ana nggak tahu. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah paham seolah-olah ana yang ngasih bocoran ya. Itu dari tinjauan syariat, bagaimana syariat memberikan standar. Afwan, ana ingin bertanya bagaimana caranya menahan perasaan suka terhadap laki-laki yang belum menjadi mahram agar tidak menjadi fitnah. Gimana Mas? Ya jangan PDKT sama laki-lakinya lah. Kalau antum masih kontak WhatsApp-nya, tutup WhatsApp-nya. Antum sering lihat video call-nya, sering lihat mukanya, tutup, fotonya hapus. Jauhilah. Suka nggak apa-apa, itu dalam hal hati. Ya, dalam berkaitan hati, Islam nggak mengambil hukum. Ketika orang sudah niat untuk bermaksiat, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka dia nggak berdosa. Tapi yang berdosa adalah ketika dia mempraktekkannya. Jadi ketika antum suka kepada non-mahram, itu nggak masalah. Nggak masalah. Yang menjadi dosa adalah ketika antum akhirnya mengaplikasikan rasa suka antum tadi kepada yang non-mahram. WhatsApp. Nge-save fotonya dipajang, ditaruh di laptop, taruh di tembok ya. Itu kan sudah praktek, sudah aplikasi ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Adapun rasa sukanya ya simpan aja antum. Itu kan ya siapa sih yang bisa ngatur perasaan. Tapi antum harus nekan. Kalau antum tahu itu bakal nggak bisa jadi mahram antum, ditinggalkan jauh-jauh daripada antum sakit hati kan, kena PHP laki-laki. Kalau antum tahu itu bakal jadi suami yang sah, tahan itu semua sampai menjadi suami yang sah. Karena anak orangnya susah untuk menyembunyikan perasaan. Dan apa boleh anak mengutarakan perasaan anak terhadap laki-laki itu? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Boleh menyampaikan perasaan tadi. Tapi dengan apa? Mengharapkan hubungan yang halal. Seperti bagaimana sahabiat menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, persunting aku. Menawarkan dirinya untuk dilamar. Nggak apa-apa. Tapi bukan menyatakan perasaan supaya ditembak jadi pacar ya, nggak boleh ya. Dan ingat, menghadapnya jangan sampai berduaan, berkhalwat. Nggak boleh. Harus ada mahram. Antum menghadapnya dengan abang antum, dengan pak le antum, dengan bapak antum, dengan mahram antum atau dengan wali antum. Tapi Pak bilang kalau suami suruh biar istrinya kelihatan cantik supaya tidak melirik wanita lain. Bagaimana kalau supaya istri tidak bikin malu suami? Maksudnya lebih supaya sebanding dengan suami. Suami penampilannya bagus, nasi istri juga. Penampilan bagus nggak harus terlihat cantik. Ya antum maksudnya nggak tabarruj. Yang dilarang tabarruj, berhias muka keluar. Bukan berarti pakai pakaian compang-camping juga. Pakai pakaian bagus tetap. Pakai pakaian yang sopan sesuai dengan syariat Islam. Asalkan jangan sampai tabarruj itu berhias yang mana akhirnya manusia melihat dia. Tabarruj adalah dia bagaimana menggunakan apapun itu dari perhiasan supaya mata orang ajnabi yang non mahram melihat dia. Caper. Maka selama itu adalah suatu hal yang sopan seperti pakai kerudung yang bagus, yang rapih, yang bersih, itu sudah cukup kan, nggak bikin malu suami. Kalau suaminya maksa dia harus pakai renda yang bunga-bunga, warna-warni, ada emasnya, kalungnya diluarin, ya itu sudah mubalaghah, berlebihan, nggak boleh.
Tapi kalau standarnya suami, biar suaminya rapih, suaminya modis, masa kamu itu pakai pakaian compang-camping? Ya nggak boleh juga. Suaminya pakai jubah bagus, pakai peci bagus. Ya istrinya cuma pakai rok ala kadarnya, kerudungnya ala kadarnya hitam yang sudah lusuh, terus pakai sandal jepit, waliyadzubillah. Ya bukan berarti kemudian menampilkan pakaian yang nggak sopan, nggak rapih ya. Tetap rapih nggak apa-apa. Tapi ingat nggak berhias. Tampil rapih, tampil bersih, nggak berhias. Supaya suami nggak malu. Mas suami masalahnya ya standar malunya tadi suami bagaimana ya? Nggak tahu ya. Wallahu taala alam bisawab. Sudah ya berarti ini ya. Sudah nggak ada pertanyaan yang lain ya. Taib. Jazakumullah khairan katsiran yang sudah bergabung. Kita cukupkan karena sudah waktunya lewat batas waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.